So Ivar Jenner dan Ole Romeni main bareng di laga FC Utrecht versus Al Ryan yang berlangsung di Sportpark Elinkwijk, Utrecht, Belanda pada Kamis malam WIB. Hasilnya, FC Utrecht menang 4-1 dalam laga tersebut. Sekadar diketahui, Ivar Jenner saat ini berstatus gelandang FC Utrecht U21 yang mentas di Liga 2 Belanda. Namun, dalam 2 musim terakhir, Ivar Jenner selalu dibawa tim senior menjalani masa pramusim. Hasilnya, gelandang 19 tahun ini tak hanya berlatih bersama tim senior, tapi juga dimainkan. Dalam laga uji coba melawan klub asal Qatar, Al Ryan, yang baru saja berakhir, Ivar Jenner dimainkan sebagai starter. Bermain selama 45 menit, Ivar Jenner muncul sebagai katalisator tim. Ia pelan-pelan menunjukkan dirinya layak menjadi personel reguler di tim utama FC Utrecht. Dalam laga tersebut, Ivar Jenner main bareng penyerang yang digadang-gadang sedang didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi WNI, Ole Romeni. Kepercayaan yang diberikan pelatih FC Utrecht dibayar tuntas oleh Romeni. Mentas sebagai winger kanan, pemain 24 tahun ini mengemas 1 gol dan 1 assist. Alhasil, FC Utrecht menang 4-1 atas Al Ryan, tampil memukau di masa pramusim, membuat Ole Romeni berpeluang menjadi penyerang reguler di tim utama FC Utrecht pada musim 2024-2025. Ia tentu ingin memperbaiki catatan buruknya di musim 2023-2024. Musim lalu, Ole Romeni tampil minor. Dari 15 laga Liga 1 Belanda 2023-2024, Ole Romeni hanya mencetak 1 gol. Sekarang satu harapannya, Ole Romeni segera luluh hatinya dan mau membela timnas Indonesia. Kehadiran Ole Romeni dibutuhkan untuk menambah daya gedor skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek timnas Indonesia, Elkan Bagot, berpeluang akan dipinjamkan lagi oleh Ipswich Town untuk musim 2024-2025. Apalagi kini sudah ada 2 tim yang meliriknya. Elkan Bagot saat ini sedang fokus bersama Ipswich Town menyambut musim baru. Terlebih klub berjuluk The Tractor Boys ini akan mentas di Premier League. Walau tak menjadi pilihan utama dan menghabiskan waktu di klub pinjaman, pelatih Kieran McKenna membawa Elkan dalam tur pramusim Ipswich Town ke Austria. Di sana, bek berusia 21 tahun bisa saja main ketika Ipswich Town melakoni laga uji coba melawan juara Liga Ukraina, Shakhtar Donetsk. Akan tetapi, ikut dalam tur pramusim tidak menjamin Elkan Bagot bakal jadi andalan untuk Ipswich Town di Premier League 2024-2025. Bahkan kini sudah muncul laporan pemain timnas Indonesia ini dilirik klub lain. Melansir dari akun Twitter The Tractor Boys, ada 2 tim yang dikabarkan berminat mendatangkan jasa Elkan Bagot, yakni Derby County dan Wycombe Wanderers. Untuk Derby County merupakan klub yang bermain di divisi Championship atau kasta kedua. Sedangkan Wycombe Wanderers ada di kasta ketiga Liga Inggris. Besar kemungkinan, Ipswich Town bisa melepaskan Elkan Bagot lagi dengan status pinjaman. Hal itu karena The Tractor Boys baru mendatangkan backbar Jacob Greaves. Terlepas dari itu, Elkan Bagot juga dicueki Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Namanya tak masuk ke skuad kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak serta Filipina pada Juni 2024 lalu. Ajax Amsterdam meminjamkan pemain muda potensial mereka, Tristan Goijer, yang punya darah Indonesia, ke klub Eredivisie Belanda lainnya, yakni PEC Zwolle. Apakah Shin Tae-yong bisa mengajukan untuk jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia? Tristan Goijer merupakan pemain keturunan Indonesia, tepatnya Maluku. Ia bahkan belum lama ini menegaskan keluarganya bukan bagian dari RMS. Untuk kalian yang tetap bertanya, saya dan keluarga saya bukan RMS. Klarifikasi Tristan Goijer. Tulisan itu diunggah Tristan Goijer lewat akun Instagram pribadi. Unggahan itu disertai emoticon love dan bendera merah putih. Tristan Goijer sempat mauk dalam incaran PSSI, namun ia masih ragu untuk memperkuat timnas Indonesia. Saya pernah bicara sama PSSI dan kita ngobrol dengan baik, tapi aku belum mendalami situasinya karena situasiku beda tentunya dari pemain yang lain. Situasi lebih berbeda dan sedikit sulit untuk menjelaskannya, ujar Tristan Goijer. Media Vietnam menyoroti bahwa Golden Star Warriors mulai panik dengan pesatnya perkembangan timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Vietnam sempat dominan melawan timnas Indonesia ketika dipegang oleh Park Hang-seo. Lalu kedatangan Shin Tae-yong perlahan menggeser peta kekuatan. Apalagi Vietnam kini menjalani masa transisi dari Park Hang-seo ke Philippe Troussier. Dan kini diasuh pelatih baru Kim Sang-sik. Melihat 3 pertandingan terakhir timnas Indonesia melawan Vietnam, Golden Star Warriors mengalami 3 kekalahan. Situasi ini membuat mereka resah.
Tim Indonesia sudah 3 kali mengalahkan Vietnam di turnamen besar, tulis laporan Tan-Nien.en. Menurut media Vietnam, kemajuan timnas Indonesia ini bukan hanya karena diisi banyak pemain naturalisasi saja. Akan tetapi, skuad Garuda banyak melawan tim-tim kuat dunia. Tercatat timnas Indonesia, asuhan Shin Tae-yong, pernah melakukan uji coba melawan Argentina, Curaçao, Burundi, Turkmenistan, hingga Palestina. Selain itu, Asnawi Mangkualam DKK juga melawan tim-tim kuat Asia seperti Jepang, Australia, dan Irak. Pengalaman itu dianggap membantu pemain berkembang lebih baik. Untuk mencapai kemajuan saat ini, Indonesia banyak berkompetisi di dunia internasional. Indonesia bertemu banyak pemain berbeda membantu mereka berkembang secara signifikan, tulis laporan media Vietnam tersebut. Hasilnya timnas Indonesia kini menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Melihat hal itu, Vietnam berencana mengikuti langkah timnas Indonesia untuk menggelar laga uji coba melawan tim-tim kuat. Perihal kepastian Maarten Paes untuk membela timnas Indonesia yang masih banyak dipertanyakan karena belum ada di agenda CAS. Namun pengamat sepak bola, Bung Ropan mengaku yakin bahwa kiper FC Dallas itu bisa segera bermain untuk timnas Indonesia. Menurut Bung Ropan, berdasarkan komunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Maarten Paes dipastikan bisa membela timnas Indonesia. Namun karena belum ada di CAS, diperkirakan Maarten Paes baru tersedia di bulan Oktober atau November. Dipastikan bisa membela timnas Indonesia, paling cepat Oktober atau November, kata Bung Ropan. Bung Ropan juga yakin bahwa Maarten Paes bisa lolos di sidang arbitrase CAS. Salah satu faktornya adalah sudah menjadi WNI. Sementara itu, Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan bahwa Maarten Paes pasti akan bermain untuk timnas Indonesia. Paes sudah mendapatkan kewarganegaraan dan sangat kuat keinginannya bermain untuk timnas Indonesia. Menurutnya, kiprah-kiper FC Dallas ini sedang naik, bahkan sampai masuk ke dalam daftar All-Star MLS atau Major League Soccer. Arya menjelaskan, Paes akan bermain untuk timnas Indonesia, namun belum pasti kapan waktunya. Ya, hal ini menjadi kabar bahagia bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Terlebih Paes sangat dibutuhkan untuk menjadi pertahanan terakhir untuk hadapi gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mengacu penjelasan itu, Paes sudah pasti bermain, namun untuk kapan waktunya itu masih belum ada kepastian. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, mengakui pihaknya ngebet buat naturalisasi oleh Romeni agar bisa tampil di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, untuk Kevin Dix masih belum. Timnas Indonesia berhasil melaju ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Melihat lawan-lawan yang ada timnas Indonesia tentu sama sekali tidak diunggulkan. Dari segi pengalaman pun, tim Merah Putih kalah jauh dari para pesaingnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan pemain-pemain berkualitas di timnas Indonesia. Salah satu cara yang dicoba adalah menaturalisasi pemain keturunan. Kabar terkini adalah oleh Romeni yang sedang dikejar PSSI. Sumarji pun mengakui sedang mendekati pemain FC Utrecht tersebut. Diakui oleh lelaki yang juga anggota Exco PSSI itu, pihaknya fokus di lini depan. Ya, salah satunya oleh Romeni, dia yang terus kami kejar supaya bisa membela timnas Indonesia, kata Sumarji.